Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan maunanya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingganya pada momentum puasa kali ini kita semua mampu melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban yang dituntut kepada kita semua, seperti halnya sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Di samping itu kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, seperti halnya sholat tarawih, sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Shalawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membimbing diri kita semua minadz zulumati ilan nur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, di mana hari ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Hadis ini masyhur dan sering kita dengar, bahkan kemudian ini dijadikan hujah bagi umat Islam agar kita semua menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba yang baik, dengan menjadikan hadis ini dijadikan satu dasar. Kita dituntut untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga dituntut untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Secara vertikal kita baik, dan secara horizontal kita pun juga baik. Oleh karena itu, mari kita telaah kandungan yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua dalam keadaan apapun. Artinya hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan susah apalagi dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sempit apalagi dalam keadaan luas. Tuntutan-tuntutan tersebut itu diharuskan dan diwajibkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kemudian kita temukan kata-kata takwa, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan takwa? Para ulama kemudian memberikan istilah yang dimaksud dengan takwa itu adalah ittikhadul wiqayah min azabillah. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu sendiri adalah memelihara diri agar terhindar dari azab Allah. Dengan demikian harus ada satu totalitas yang ditunjukkan kepada kita semua. Harus ada satu upaya yang ditunjukkan kepada kita semua agar kita semua terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana?
Caranya agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala bimtisalil awamirillah wa jitinabin nawahi, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya apa? Ada satu tuntutan bagi diri kita semua untuk mencurahkan totalitas yang kita miliki untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya, seperti halnya sholat, puasa, membayar zakat, serta kemudian bagi orang yang mampu melaksanakan haji. Di samping itu kita juga dituntut untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan yang kedua di dalam hadis ini yaitu wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, mengikutkan ataupun mengiringi kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus terhadap kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dalam hal ini ulama kemudian membagi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kepada dua hal. Yang pertama yaitu disebut dengan kabair, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia, seperti halnya dosa besar itu seperti halnya zina, minum minuman keras, tidak berbakti kepada orang tua, membunuh, riba dan lain sebagainya yang termasuk di dalam kategori-kategori dosa-dosa besar. Bagaimana caranya agar kita terhapus dari dosa-dosa besar tersebut itu? Maka cara yang bisa dilakukan adalah la yamhuha illa bittaubah. Tidak akan terhapus dosa-dosa besar itu illa bittaubati, hanya satu caranya, dengan taubatan nasuha yang dilakukan oleh seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kemudian ada satu ikrar di dalam diri kita untuk meninggalkan dan berjanji kepada diri kita sendiri untuk meninggalkan hal-hal yang dilakukan itu sendiri. Yang kedua yaitu sawair, dosa-dosa kecil. Bagaimana cara menghapusnya dosa-dosa kecil? Cara menghapus dosa-dosa kecil tersebut itu yamhuhat taubatu awil a'malus sholihah. Cara untuk menghapusnya pertama bitaubatih, dengan taubat. Sama halnya dengan yang pertama yaitu dengan taubatan nasuha, kita tidak akan mengulangi lagi terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Di samping itu juga bisa dengan a'malus sholihah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu akan mampu menghapus dosa-dosa. Dalam hal ini konotasinya hanya kepada dosa-dosa kecil. Yang ketiga yaitu wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Yang ketiga yaitu ada satu tuntutan kita untuk bergaul kepada sesama manusia. Cuman kemudian prinsipnya, kuncinya hanya satu, cara kita bergaul dengan mereka, yaitu dengan khuluqil hasan, yaitu akhlak yang baik. Karena dengan tanpa akhlak yang baik, maka keteraturan-keteraturan di dunia ini tidak akan pernah terwujud. Semua bisa terwujud, kesejahteraan bisa terwujud, kemapanan bisa terwujud, ketatanan kehidupan masyarakat yang baik itu akan terwujud hanya dengan satu kuncinya, yaitu dengan akhlak yang baik. Dengan demikian, hadis yang saya bacakan tadi, yang merupakan hadis ke-18 di dalam kitab Arba'in Nawawi ini, adalah salah satu tuntunan bagi kita, dijadikan hujah bagi diri kita, agar kita betul-betul menjadi hamba yang baik
baik itu urusan vertikal maupun urusan horizontal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.